nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara-saudari, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Selamat malam, selamat datang para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Ya Allah, dengan pengantaran putramu, Engkau telah menganugerahkan umatmu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahayamu yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang. Awal dan akhir. Miliknya segala masa. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
cahaya dunia. Lilin. Kaca. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gembalakanlah bunyi nafiri. Bersorak
sinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah menghantarkan Bani Israel dari Mesir melalui Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam kerajaan yang kudus. Syukurlah kepada
sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjadi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini berjalan terus menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam bawah dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dia Yesus Kristus Putra Bapa yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara Maria, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa, semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan ini sampai para penebusan yang penuh. Kita mendengarkan sabda Tuhan.
Kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, jadilah terang. Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Lalu Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Lalu Allah berfirman, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Lalu Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Lalu Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala.
Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7, dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu,
Sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Terangilah umatmu yang telah engkau tebus, agar memahami bahwa karya penyelamatanmu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusanmu bagi kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Fir'aun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegakkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaan. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengerikan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Fir'aun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balapan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka,
dan pasukan berkuda mereka. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula. Sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersama, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung.
bangsa yang tertindas dengan kekuasaan tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Jadikanlah semua orang anak-anak Abraham semartabat dengan umat Israel dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintahan bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruh kepada
kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Kristus Tuhan kami, bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengajaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ke tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat dan memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi sebelum kita mulai perayaan ini, ketika lampu dimatikan, ada bunyi gemuruh. Lalu kemudian orang mengatakan, itu mereka di belakang sana mengatakan, "Waduh." Terus saya bilang, "Ya memang inilah skenario-nya. Karena memang waktu Tuhan Yesus dia bangkit dari antara orang mati, harus ada gempa bumi dulu. Maka tadi gempa bumi yang dahulunya." Tapi benar juga, ternyata Tuhan Allah dia buat satu mujizat pada malam hari ini, sesuai dengan Injil yang diberitakan pada malam hari ini. Sebelum para murid mendapati Tuhan Yesus yang bangkit, itu ada guntur yang luar biasa, sama seperti guntur tadi. Memang skenarionya seperti itu. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua membutuhkan terang. Kita semua membutuhkan cahaya. Maka tadi itu anak kecil di situ dia menangis karena dia ketakutan. Tadi takut gelap toh? Itu dia bilang, "Iya takut." Nah,
juga membayangkan kalau saya pakai jubah hitam tadi pasti Anda semua tidak melihat saya. Pasti tadi Anda cuma melihat ada lilin yang lewat di situ, pasti tidak bisa melihat muka saya. Tapi masih untung ada satu cahaya ini, sehingga minimal ya muka saya bisa kelihatan sedikit. Tapi saya juga membayangkan dari depan ini Anda duduk di sana pasti juga melihat saya sama-sama. Karena dari kejauhan, nanti setelah lampu dinyalakan, semua mata tertuju ke depan melihat, wah ternyata yang berdiri di depan itu orang yang ganteng itu. Itu kita butuh cahaya. Malam hari ini kita semua merayakan peristiwa cahaya. Cahaya itu berasal dari mana? Siapakah cahaya itu? Terjawab pada malam hari ini, Dia adalah Yesus. Dia adalah Tuhan. Maka peristiwa pada malam hari ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita semua tentang sejarah perjalanan hidup kita semua masing-masing. Kita mendengarkan ada sebuah kesempurnaan dari sabda Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Dari perjanjian lama kita mendengarkan, dari kitab Kejadian digambarkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta itu. Ada kelahiran di sana. Lalu kemudian setelah Allah menciptakan umat manusia, Allah tidak hanya membiarkan umat manusia itu berjalan sendirian. Digambarkan dalam kitab Keluaran bacaan kedua tadi, bangsa Israel berjalan menuju tanah terjanji, dan di situ mereka mengalami kesulitan. Tuhan kemudian datang. Dia menjadi penolong bagi mereka. Dia memecah belah Laut Merah itu sehingga orang-orang Israel bisa melewatinya. Itulah gambaran Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita semua, menjalani hari-hari hidup, lalu kita mendapatkan kesulitan, dan Tuhan datang menyelamatkan kita. Tuhan menjadi penolong kita. Lalu kemudian kita masuk. Tuhan yang membebaskan orang-orang Israel itu, Dia senantiasa menjaga mereka. Maka Yesaya dalam bacaan ketiga tadi dia katakan dengan sangat indah, mari makanlah, minumlah, semua itu sudah disediakan oleh Tuhan. Itulah gambaran Tuhan menciptakan Anda dan saya, dan Tuhan juga menyediakan hal-hal yang baik untuk kita semua. Semua yang Tuhan ciptakan, semua yang Tuhan berikan itu sangat indah, itu sangat bagus. Tapi kemudian di bacaan keempat epistola itu dikisahkan dosa masuk ke dalam dunia, kita semua berdosa, akhirnya kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Oleh karena dosa itu, kita ada di dalam kegelapan dan kita butuh keselamatan. Maka Injil mengisahkan dengan sangat indah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, butuh keselamatan, butuh seorang penolong. Penolong itu datang, Dia adalah Yesus. Dia penolong kita semua. Melalui peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitannya, kita semua akhirnya diselamatkan. Maka menjadi kepenuhan pada malam hari ini, dari kelahiran sampai kebangkitan sudah terjadi demikian. Kita dilahirkan, kita diciptakan, kita berjalan dalam dunia ini, menghadapi tantangan, gelora dan lain-lain sebagainya. Tuhan datang menolong kita, Tuhan menyediakan yang indah dalam kehidupan kita. Kita berdosa, Tuhan mengampuni kita, dan Tuhan menyelamatkan kita. Itulah pesan penting pada malam hari ini. Semua gambaran itu kemudian dilukiskan dalam lilin Paskah yang ada di depan ini. Lilin ini kemudian menggambarkan dengan sangat indah bahwa sejarah keselamatan umat manusia itu terjadi sejak awal mula dalam kisah penciptaan itu, dan keselamatan itu senantiasa berjalan sampai pada hari ini di tahun 2023. Maka angka 2023 di sini mau menegaskan keselamatan itu dibawa oleh Allah sejak awal sampai pada detik ini. Tadi dikatakan Dia adalah Alfa dan Dia adalah Omega. Dia yang menciptakan dan Dia yang menyelamatkan. Dialah awal, Dialah akhir. Bagaimana menyelamatkan itu? Bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia? Ada simbol salib di situ. Salib inilah yang menggambarkan bahwa keselamatan kita semua
Disitulah digambarkan pula anak domba itu dia datang ke dalam dunia dalam peristiwa Kamis Putih itu. Maka di sini ada anak domba, lalu ada roti dan anggur di situ. Cahaya inilah yang dibawa oleh Yesus. Digambarkan tadi, dunia berada di dalam kegelapan, kita semua butuh terang, dan Tuhan datang sebagai cahaya. Dia menerangi kita semua. Digambarkan lewat tadi perjalanan dari sana, semua menjadi gelap, dan dalam kegelapan itu ada satu cahaya. Cahaya itulah yang kemudian menerangi satu ruangan ini. Walaupun samar-samar, tapi minimal dia telah menerangi. Cahaya itu adalah Tuhan. Dialah yang menerangi. Cahaya itu tidak berhenti. Dia berjalan dari depan sana menuju ke tempat ini, lalu kemudian sampai di puncak. Itulah gambaran Allah menerangi kita semua dari awal, di tengah perjalanan hidup kita sampai kita mati. Allah senantiasa hadir dan menemani kita. Dialah cahaya yang kita rayakan pada malam hari ini. Maka peristiwa pada malam hari ini sesungguhnya mengajarkan sesuatu yang indah kepada kita semua, bahwa apa dan siapapun kita, hari ini kita semua diteguhkan. Tuhan itu baik kepada kita semua. Dia selalu menjadi terang bagi kita. Dia selalu menjadi cahaya bagi kita. Kegelapan adalah dosa. Kegelapan adalah sesuatu yang rumit. Kegelapan adalah sesuatu masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi dia selalu datang sebagai terang, menyinari sehingga kita yang berada dalam masalah itu menemukan jalan keluar. Dia sebagai cahaya itu yang kemudian datang membuka pikiran kita sehingga terpecahlah apa yang menjadi persoalan dan pergumulan itu. Dia adalah Tuhan itu. Semoga sabda Tuhan pada malam hari ini, cahaya lilin pada hari ini, mengajak kepada kita semua. Digambarkan tadi, Tuhan adalah cahaya itu. Dia menerangi kita semua. Lalu kemudian cahaya itu kemudian dibagikan oleh para misdinar tadi, dibagikan dari lilin yang pertama ini, lalu kemudian disebarkan kepada lilin-lilin saudara dan saudari sekalian sehingga menerangi. Kita semua dalam kegelapan, kita datang kepada cahaya itu, dan malam hari ini Tuhan katakan, kita semua juga harus menjadi cahaya dalam kehidupan ini. Kita harus bercahaya. Orang tua harus menjadi terang, menjadi cahaya dalam keluarganya. Guru harus menjadi cahaya, menjadi terang bagi anak-anak muridnya. Bos harus menjadi cahaya, terang bagi sahabat-sahabatnya. Semoga meneguhkan kita semua, sehingga dari hari ke hari, seperti terang yang kita terima dari Tuhan, cahaya yang dibagikan kepada kita, kita juga membagikan cahaya itu menjadi terang, menjadi sumber kebahagiaan, menjadi sumber keselamatan bagi orang-orang yang kita jumpai. Ada dalam kegelapan, orang ada dalam kegelisahan. Di dalam kegelapan, orang mengalami ketakutan. Cahaya adalah pengharapan. Hidup ini dipenuhi dengan begitu banyak gejolak. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Malam hari ini kita semua diajak, mari menjadi cahaya, mari membawa pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka bangkit dari keterpurukan mereka, kemudian menjadi percaya diri untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita melanjutkan dengan liturgi baptis. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, agar rahmat-Nya menaungi bencana ini. Semoga semua yang dilahirkan kembali dari air ini menjadi putra dan putri bersama Kristus. Kita lanjutkan dengan litani para kudus.
pada upacara pemberkatan air baptis dan pemberkatan air suci. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar rahmat-Nya memenuhi air ini. Semoga semua yang dilahirkan kembali dalam Kristus berkat pembaptisan disatukan dalam keluarga Allah. Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rapat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru. Sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putra Abraham Engkau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian kaum yang terbebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, pandanglah gereja-Mu, dan sudilah membuka bagi sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal-Mu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citra-Mu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu dan dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan pengantaraan Putra-Mu
Semoga semua orang yang melewati pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita memberikan berkat atas air suci. Saudara-saudara terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan diciki pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri membarui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang lebih jauh mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga Engkau jadikan sarana belas kasih, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya, dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari Paskah ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita masuk pada upacara pembaharuan janji baptis. Saudara-saudari terkasih, dalam misteri Paskah ini kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama dengan Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembaptisan manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, singkatnya, sikap kita yang lama yang kurang baik telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Selama masa Prapaskah 40 hari ini, kita menyiapkan diri untuk perayaan agung ini dengan tema keadilan ekososial, peduli pada sesama dan alam ciptaan.
Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menjalankan tema APP tahun ini, keadilan sosial, peduli pada sesama, dan alam ciptaan? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan itu, tugas saudara-saudari belum selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh memperbarui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang dibangkitkan dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, semoga Allah Bapa mengajari kita dalam menerima sakramen-sakramen. Paskah merasakan hati hasrat dan niat kita untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kita. Marilah kita mohon.
untuk tanah air kita. Semoga kebangkitan Yesus Kristus menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat agar bersama-sama bangkit dan berjuang membangun masyarakat adil dan makmur merata. Marilah kita memohon. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan yang lengah dan acuh tak acuh, semoga Allah Bapa mendampingi mereka agar pada malam ini mereka ikut memperbarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka sebagai pengikut putranya. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang telah ditandai oleh pembaptisan, semoga Allah Bapa memperkenankan mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah bersama ini berkumpul di sini sebagai saudara satu sama lain, semoga Allah Bapa membimbing kita agar iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kita dalam menunaikan tugas masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa dengan cahaya kebangkitan Kristus memberikan kesempatan bagi kita seluruh umat di Paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen ini untuk bangkit dan semakin teguh dalam mengungkapkan iman dan karya, membebaskan semua keprihatinan yang dialami oleh semua umat, serta semakin dekat dengan Yesus yang diwujudkan dengan saling mencintai di dalam keluarga dan sesama. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Engkau, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperolehnya memasuki Paskah abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Akan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu, teristimewa pada malam Paskah ini. Kami memuji Dikau dengan Nadi Maria, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mengatakan misteri iman kita. Kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berbenam dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita satukan doa permohonan kita dalam doa agung yang Tuhan ajarkan kepada kita sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pernah datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Terima kasih untuk kita semua, dan akhirnya selamat pesta Paskah diucapkan kepada kita semua. Mari kita mohonkan berkat dari Tuhan. Saking bahagia sama saya sebagai pahlawan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang berbahagia, malam ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan Mulia Paskah, yakni perayaan kebangkitannya yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga, bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga berkat perayaan Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Semoga saudara sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari dihantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga